Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 11 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Disayang dan Diberkati. Firman Tuhan terambil dalam Maliaki 3 ayat 16 sampai dengan ke-17. Beginilah berbicara satu sama yang lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sungguh kami berbahagia kalau kami menjadi orang-orang yang disayang dan diberkati. Tidak hanya oleh keluarga kami, tentunya adalah oleh Tuhan sendiri sebagai sang pemilik semua yang terbaik dan tersempurna yang bisa diberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mau hidupnya disayang dan diberkati? Dua kata ini tentu menjadi mimpi setiap orang. Tetapi kita bertemu dengan banyak orang yang punya pengalaman-pengalaman hidup yang penuh dengan kepahitan, traumatik di masa lalu. Siapa yang membuat kemudian hidup penuh dengan kepahitan dan traumatik di masa lalu? Tentunya bukanlah Tuhan, tetapi adalah manusia sendiri dalam relasi satu dengan yang lain. Dari pengkhianatan, dari ketidaksetiaan, dari memanfaatkan, menekan, tindakan sewenang-wenang, tindakan membuli, perlakuan yang tidak adil, kita dikucilkan, kita tidak dihargai, kita tidak dianggap, kita ditolak, kita diperbanding-bandingkan, semuanya dalam menyakitkan. Tetapi kita melihat bagaimana Allah memperlakukan setiap kita masing-masing tanpa membandingkan, tanpa menolak, tanpa melihat tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah menerima kita apa adanya. Allah menerima kita apapun keberadaanmu, apapun statusmu, apapun sukumu, siapapun dirimu, baik engkau khususnya mereka yang dalam kondisi yang tersisih, terpinggirkan, Alkitab mengatakan, bahkan para janda, anak yatim, mereka yang tersisihkan, para pendosa, pemungut cukai, wanita penjina, para musafir yang tertolak, orang-orang yang bukan orang Israel, karena orang Israel merasa dirinya sebagai bangsa pilihan, bangsa yang punya kelas lebih tinggi dari yang lain. Bahwa Allah menerima kita. Dan sewaktu Allah menerima kita, Allah sudah tidak menghitung lagi berapa besar dan banyaknya dosa kita. Selama hati kita terbuka, hidup kita mau dipulihkan, hidup kita mau diubahkan, hidup kita mau disentuh dan dijamah oleh Allah. Maka Tuhan berkata, aku akan buang dosa-dosamu sampai ke tubir-tubir laut, sejauh timur ke barat, aku akan buang dosa-dosamu. Dan secara sempurna Tuhan akan memulihkan kehidupan setiap kita masing-masing. Pertama tentu adalah dari dosa. Setelah kita menjadi anak Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa Allah akan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan disebut sebagai gembala yang akan menjaga domba-dombanya dari ketersesatan, membawa kepada air yang tenang, rumput yang hijau. Tuhan pun dikatakan sebagai kota benteng yang teguh. Tatkala kita mengalami ancaman, kita mengalami berbagai macam tekanan, kita disudutkan, kita tidak ada yang membela. Tuhanlah pembelamu, Tuhanlah penjagamu di sebelah tangan kananmu. Pemazmur berkata seperti demikian. Betapa sempurnanya Tuhan di dalam menyayangi kita, mencintai kita, mengasihi kita, dan memberkati kita. Lalu bagaimana sikap kita? Kita melihat ada dua sikap yang berbeda. Pada ayat yang 13 dan 14 dan seterusnya, itu adalah ayat-ayat sikap yang buruk. Yaitu apa? Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ayat 13, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Sesudah berbicara buluk, tatkala ditanyakan, dia tidak mengakuinya. Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini menjelaskan tentang perilaku sebuah prasangka negatif yang dikembangkan. Tatkala kita menghadapi kesulitan, apa yang kita harapkan tidak terjadi, apa yang kita doakan Tuhan tidak kabulkan, lalu kemudian kita berbicara dengan kurang ajar, sudah tinggalkan saja Tuhan.
Buat apa kita patuh kepada dia, namun harapan dan keinginan kita, permohonan kita tidak dikabulkan, lalu menyalahkan Tuhan. Sedangkan keburukan-keburukan yang terjadi dalam hidup kita yang kita pahami, itu semenjak jatuh di dalam dosa, maka kita mewarisi berbagai macam keburukan dari nenek moyang kita. Manusia sudah tidak lagi dalam kekudusan. Dunia ini sudah rusak oleh kerusakan manusia sendiri. Kemudian menyalahkan Tuhan. Ini adalah tindakan yang sangat buruk. Manusia yang melakukan, lalu efek buruknya dialami oleh manusia, lalu kemudian menyalahkan Tuhan. Maka orang tersebut adalah perilaku buruk. Tetapi ada perilaku yang baik, beginilah ayat 16 sampai ayat 17. Sampai 18, beginilah berbicara satu sama yang lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya dalam konteks ini kitab Maleakhi. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang disayang, orang-orang dicintai oleh Allah. Kita tidak hanya menerima berkatnya, kita tidak hanya menerima cinta yang dari Allah, pengampunan dosa, pemeliharaan, kecukupan, penjagaan, kekuatan, penyertaan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Tapi kita pun menjadi orang-orang yang beribadah dan takut akan Allah. Beribadah tidak hanya hadir ke rumah Tuhan, tapi beribadah dalam kehidupan keseharian kita. Hari Minggu kita beribadah ke rumah Tuhan. Tetapi sepanjang hari dari Senin sampai Minggu, maka hidup kita adalah sebuah ibadah. Sewaktu kita menjaga hidup dalam kebenaran, maka itu ibadah. Sewaktu kita menjaga kata-kata kita tidak menyakiti orang lain, maka itu adalah ibadah. Sewaktu kita menggunakan harta benda yang kita miliki dengan benar, maka itu adalah ibadah. Sewaktu kita menggunakan karunia, posisi, kekuasaan yang kita miliki hanya semata-mata buat kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan pribadi, maka itu adalah ibadah. Biarlah kita menjadi orang yang beribadah, orang yang takut akan Allah, orang yang mempercayai hidup ini tanpa anugerah daripada Tuhan, maka kita hidup tidak akan menikmati berbagai anugerah selama ini yang kita menikmati. Biarlah kita tidak hanya menjadi pribadi-pribadi yang menerima cinta, kasih, sayangnya Tuhan, diberkati oleh Allah, tapi kita pun menjadi pribadi yang diubahkan oleh Allah. Menjadi orang yang mampu mengasihi orang lain, mencintai orang lain, menyayangi orang lain. Menjadi orang yang tidak hanya mendapatkan berkat, tetapi memakai berkat yang dari Tuhan yang kita miliki untuk bisa memberkati orang-orang lain. Maka kehidupan kita tidak hanya disayang dan diberkati oleh Allah, tapi kita bisa menyayangi dan memberkati orang-orang lain. Sewaktu Tuhan memperlakukan semua yang terbaik kepada kita, maka Tuhan pun memanggil kita melakukan perkara yang sama. Engkau melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarmu yang menjadi tanggung jawab kehidupanmu, yang kemudian bisa memberkati juga orang-orang lapis luar daripada lingkungan terdekat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Berbahagialah kita orang yang disayang dan diberkati Tuhan. Amin.